TDA Bali. Malam hari ini kita jumpa lagi di Saling Sharing dan kita akan sama-sama mendengarkan perjalanan bisnis dari seorang ibu yang sangat hebat. Beliau adalah founder dan owner dari Bali Angel Holiday. Nah, mari kita sama-sama simak perjalanan beliau. Saya biasa memanggilnya Mbak Vero, nama beliau adalah Veronica. Mari kita sama-sama simak perjalanan bisnis beliau. Terima kasih. Selamat malam semuanya, shalom dan salam sejahtera para sahabat komunitas Tangan di Atas, khususnya TDA Bali 8.0. Saya Veronica dari Bali Angel Holiday yang bergerak di bidang babysitter, tour and travel, juga dekorasi party, dan sekarang akan membuka usaha baru di bidang penitipan anak atau daycare. Mbak Vero bisa ceritakan tentang perjalanan bisnisnya hingga sampai saat ini, kemudian apa yang menggerakkan Mbak Vero untuk bergabung dengan TDA? Silakan Mbak. Iya, jadi saya ceritakan bahwa perjalanan hidup saya awal mula merantau di Bali itu menjadi sebuah karyawan. Jadi saya karyawan di sebuah villa. Kemudian villanya ini karena sepi, saya nggak betah dengan sepi. Jadi saya berdoa supaya saya bisa mendapatkan sesuatu yang berbeda. Bertemulah saya dengan teman-teman baru seperti itu. Jadi dari situlah awal mula saya menjadi babysitter. Ya, setelah Bali Angel Holiday ini berdiri, puji Tuhan yang luar biasa, job itu datang begitu banyak, sehingga dengan tadinya itu niatnya hanya untuk saya sendiri, akhirnya mulailah saya merekrut orang. Dari mulai 1, 2, sampai sekarang puji Tuhan saya punya lebih dari 10 babysitter freelance panggilan yang bernaung di bawah bendera Bali Angel Holiday. Dari situ saya punya tamu banyak. Saya berpikir lagi, punya ide, kan mereka datang ke sini butuh transport seperti itu. Jadilah saya berkolaborasi dengan tour transport yang ada di Bali, sehingga tamu-tamu yang request babysitter akan saya tawarkan paket. Apakah Anda perlu penjemputan di airport, apakah Anda perlu tour day, apakah Anda perlu massage, apakah Anda perlu kepang dan lain-lain sebagainya. Jadi dari babysitter yang awalnya hanya untuk saya, sekarang bisa berkembang menjadi tour dan transport, kemudian menjadi massage, juga ada kepang, juga ada kids activity. Nah, ini menarik nih Mbak, tadi Mbak katakan tentang kids activity. Boleh tolong dijelaskan lebih jauh tentang kids activity yang seperti apa sih yang Mbak provide atau Mbak buat? Silakan Mbak. Iya, jadi adanya ide membuat kids activity adalah pada saat corona, di mana semua turis tidak ada yang datang ke Bali. Tetapi puji Tuhan bahwa dengan tertutupnya bandara airport Ngurah Rai, beberapa ekspat atau turis itu terpaksa untuk berada di Bali. Nah, dari situ babysitter tetap berjalan. Puji Tuhan kita nggak terlantar seperti bisnis yang lainnya, kita tetap kerja, cuman beda mindset. Bahwa tadinya kita freelance, kita jadinya full time. Untuk mengurangi tingkat stres yang tinggi, karena adanya kita tidak boleh keluar rumah dan sebagainya, saya menciptakan ide bahwa kita perlu melakukan sesuatu yang baru. Dari situlah saya mencoba memberanikan diri membuat kids activity, kids event. Jadi pertama kali kita memulai kids activity adalah perayaan Halloween di tahun 2020. Dan itu luar biasa antusiasmenya, diantara ketakutan, namun kita juga butuh uang untuk melanjutkan hidup. Jadi kita punya kids activity start di tahun 2020. Sampai sekarang kita melayani kids activity untuk perayaan anak-anak ulang tahun, jadi berupa magic show, face painting, pinata, dan beberapa kids game, kids dance. Karena kita memang pangsa pasarnya tujuannya adalah untuk bule, jadi kita terbiasa melakukan promosinya dalam bahasa Inggris. Jadi seperti itu. Kemudian kita juga mulai merambah di dekorasi. Jadi dekorasinya hanya untuk anak-anak karena kita memang base-nya ini dunia anak-anak.
Jadi dekorasi ulang tahunnya juga hanya untuk yang balon. Jadi seperti itu, kita sudah merambah di kids activity. Nah, karena kita sudah mulai di dunia anak-anak, saya juga punya mimpi terbaru. Jadi saya punya tempat untuk mewujudkan kids activity di suatu tempat, nggak hanya di sana, di sini, di hotel. Jadi saya mau buat satu tempat di base camp saya di Palapa Sidakarya, sebuah tempat untuk mewujudkan semua kids activity berada di satu tempat saja. Jadi kita buat dalam jangka dekat ini daycare atau penitipan anak yang mempunyai banyak kids activity di sana, sehingga anak-anak merasa aman, nyaman, dan menyenangkan. Wah, keren sekali Mbak. Boleh dijelaskan lagi ini akan buka kapan Mbak? Ya, rencana semoga tidak ada halangan itu di bulan September. September 2023 ini ya. Betul. Oke. Mungkin ada yang perlu disampaikan kepada teman-teman di TDA terkait dengan pembukaan Bali Angel Holiday Daycare ya. Iya. Jadi barang siapa teman-teman semua membutuhkan tempat penitipan anak yang menyenangkan, juga yang anaknya bisa merasa nyaman, dan karena kita semuanya basicnya awalnya bekerja untuk dunia pariwisata dan mampu berbahasa Inggris, sehingga kita akan mencoba menerapkan sistem pembelajaran bahasa Inggris sejak dini. Jadi anak-anak Anda yang dititipkan di Bali Angel Holiday Daycare, kita akan belajar membiasakan mereka berbahasa Inggris sehari-hari. Ya, baik. Berarti kalau untuk Bali Angel Holiday Daycare-nya itu bisa untuk siapa aja ya Mbak? Nggak harus orang bule, nggak harus tamu yang turis dari luar ya? Ya, jadi khusus untuk daycare kita memang pangsa pasarnya kebanyakan targetnya adalah untuk lokal. Biar bagaimanapun kan kita tinggal di Bali, memahami keberadaan situasi pada saat corona bahwa tidak ada turis yang datang, maka mau tidak mau kan Anda juga melayani orang-orang lokal. Jadi sebelum itu terulang, kita akan mencoba pangsa pasar di dunia lokal, bahwa bagaimanapun juga kita adalah bagian dari mereka, dan kita akan menyediakan tempat yang terbaik untuk anak-anak lokal kita. Khususnya untuk orang tua yang keduanya bekerja mungkin ya Mbak? Iya, dengan banyaknya permintaan babysitter untuk datang ke rumah untuk orang lokal yang kita tidak mampu menyediakan. Nah, makanya kita membuat tempat penitipan anak ini untuk Bapak Ibu yang bekerja, punya kesibukan di luar rumah, ataupun ingin weekend tanpa anak-anak, kita membuka penitipan anaknya 7 hari seminggu dan 24 jam sehari. Jadi boleh menginap. Oh, keren ya. Baiklah kalau begitu. Oke Mbak Vero, tadi sudah mendengarkan perjalanan Mbak Vero sampai saat ini, hingga saat ini ada sekitar 10 ya Mbak ya? Yeah. 10 babysitter di bawah bendera Bali Angel Holiday. Nah, boleh tahu nggak apakah ada kata-kata motivasi atau quote yang Mbak miliki saat ini sehingga Mbak mau terus bertumbuh dan berkembang dan menjadi jalan berkat buat orang lain? Silakan. Jadi yang nomor 1 itu saya pernah ikut seminar, dari seminar itu menetapkan bahwa jangan takut untuk menetapkan goalmu. Goalmu dalam arti jangka pendek yang bisa kamu raih. Dari situ kita akan bisa mampu membuat goal-goal baru dan tidak takut untuk mewujudkannya. Jadi saya sejak ikut seminar merubah mindset pikiran, saya betul-betul mencapai pencapaian yang luar biasa. Saya punya mimpi yang mungkin sejak dulu mungkin nggak mampu untuk dicapai, tapi pada saat itu saya mengajukan diri, mengangkat tangan saya untuk mengatakan oke, saya punya goal dalam waktu dekat adalah saya bisa ke Australia. Dalam angan-angan saya belum tahu mau ke sana ngapain, apa tujuannya, dengan siapa, tinggal di mana, saya belum ada. Tapi karena tamu-tamu saya semua rata-rata dari Australia, ada keinginan bahwa saya ingin ke sana. Jadi saya buat goal, saya harus bisa ke Australia. Di depan banyak orang saya mengucapkan itu dengan kekuatan pikiran bahwa saya harus bisa sampai ke sana. Puji Tuhan, jadi goal itu sudah saya lampaui. Saya bisa ke Australia di bulan Mei, khususnya di bulan Mei sampai Juni selama 1 bulan di Perth. Dan saya punya mimpi mau ke Sydney, lihat Opera House, keong emasnya Indonesia.
tapi kayak Mas di Australia. Puji Tuhan, Tuhan siapkan lagi jalan. Saya akan ke Sydney di bulan September hanya untuk melihat kayak Mas ala Australia. Jadi luar biasa kekuatan pikiran yang kita punya. Kalau kita meyakininya, yakinlah itu pasti bisa. Jadi saya daycare ini juga bisnis baru buat saya. Saya belum pernah terjun sebelumnya, tapi saya yakin saya pasti bisa melampauinya. Berawal dari saya juga dulu bukan babysitter jadi babysitter, kemudian saya bisa punya babysitter, lalu saya bisa punya travel tour dan travel, bisa dekorasi party, dan akhirnya saya ingin punya tempat untuk stay base camp. Tuhan semua siapkan. Jadi percayalah, kekuatan pikiranmu menentukan Anda ke depan. Wah, keren sekali, sampai merinding saya. Terima kasih Mbak Vero. Mbak Vero, mungkin ada pesan-pesan untuk yang belum gabung nih ke TDA. Oh, apa yang membuat Mbak Vero mau bergabung ke TDA dulu? Ya, jadi sebelumnya karena saya merantau ke Bali, berarti saya sendirian di Bali. Saya merasa kesepian luar biasa. Setelah saya jadi babysitter, saya ketemu banyak orang, tapi saya juga nggak punya teman yang sefrekuensi dengan saya. Karena saya tidak mau jadi babysitter saja, tapi saya memang sudah terbiasa punya ingin lebih maju, dan teman-teman saya bukan seperti itu. Puji Tuhan lagi, lewat kekuatan dunia sosial media, saya ketemu beberapa grup. Nah, dari grup-grup itu saya ketemu Mbak Lydia. Dari Mbak Lydia, saya ikut di grup perempuan Ametis Bali. Kemudian saya mengikuti akun Instagramnya, di mana di situ ada berbagi TDA peduli. Memang saya berpikir, wah, kok tumben Mbak Lydia nggak ngajak saya di grup itu ya, padahal ada bagi-bagi. Karena kebetulan saya juga tipe orang yang senang berbagi. Jadi kami setiap tahun juga Bali Angel Holiday mengadakan santunan untuk anak yatim setiap tahun di bulan puasa. Jadi sudah 4 tahun ini kami juga bergerak di bidang sosial dan sangat senang untuk berbagi, karena dengan berbagi kita menjadi lebih peduli. Seperti itu. Jadi berbagi itu indah. Wah, keren sekali. Ya, jadi itu juga yang membuat Mbak tertarik masuk ke TDA ya, tangan di atas. Karena saya tahunya tadi TDA itu TDA peduli. Wah, saya akan semakin banyak berbagi. Tapi setelah saya bergabung dengan TDA, luar biasa. Saya bertemu dengan teman-teman sefrekuensi yang sama-sama menjalankan bisnisnya dan saling berbagi informasi mengenai bisnis. Luar biasa. Oke Mbak, sebagai penutup mungkin ada pesan-pesan apa untuk teman-teman yang belum, atau para pemirsa yang belum masuk ke grup komunitas tangan di atas nih? Iya, jadi demikianlah tadi perjalanan singkat saya sejak dari Bali menjadi karyawan dan kemudian menjadi pebisnis. Nah, untuk teman-teman yang belum bergabung dengan TDA, saran saya, ayo segera bergabung. Kenapa? Karena di TDA adalah kumpulan orang-orang yang menjalankan bisnis, mempunyai bisnis. Dan percayalah bahwa mindset orang-orang yang memiliki bisnis sendiri akan berbeda dengan mindset orang-orang yang karyawan di luar sana. Jadi saat Anda bergabung dengan sebuah komunitas yang mempunyai frekuensi pemikiran yang sama, Anda akan mendapatkan hasil yang lebih baik di bidang Anda. Jadi jangan ragu untuk menjadi member TDA Bali sekarang juga. Oke? Terima kasih. Wah, keren sekali. Terima kasih Mbak Vero. Sama-sama. Demikian tadi teman-teman perjalanan bisnis dari Mbak Veronica, dan selanjutnya kita akan sama-sama lanjutkan tanya jawab di grup WhatsApp member TDA Bali. Mari kita sama-sama untuk menyimak kembali dan bertanya tentang pengalaman beliau lebih dalam lagi. Terima kasih dan selamat malam.